Atau Oke. dia itu tidak sadar kalau dia salah, makanya dia nyalahin orang lain. Dokter, ada nggak nih tips menghadapi NPD nih dok, selain istighfar yang banyak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman talenta, balik lagi di podcast Suara Talenta, bicara jujur, tumbuh bersama. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi wow banget, yang booming banget nih teman-teman, tentang orang-orang dengan kepribadian narsistik atau NPD bersama Dr. Suar Pudianto, spesialis kedokteran jiwa atau yang biasa dipanggil Dr. Didit ya dok ya. Iya, Halo, terima dok. kasih Miss ya. Oke dok, sebagai pembukaan nih, apa sih NPD itu dok? Oke, NPD ya. NPD sebetulnya adalah sebuah singkatan. Oke. Singkatan dari suatu istilah gangguan yaitu Narcissistic Personality Disorder atau dalam bahasa Indonesianya gangguan kepribadian narsistik. Nah, gangguan kepribadian ini agak khas nih sebetulnya. Jadi gangguan Apa tuh, kepribadian ini biasanya ditandai dengan suatu kondisi di mana seseorang merasa bahwa dirinya tidak hanya yang paling penting, namun lebih unggul begitu ya, lebih hebat dibandingkan dengan orang yang lainnya begitu. Dan ada juga kebutuhan untuk disanjung, dipuji begitu ya. Oke. Namun sayangnya kemampuan untuk berempati kepada orang lain itu sangat kurang sekali. Seseorang dengan NPD umumnya tampil sedemikian percaya diri atau confidence, begitu. Namun sebetulnya confidence-nya rapuh sekali. Nah, dia menampilkan bahwa dirinya lebih hebat dibanding orang yang lainnya. Maksudnya adalah untuk menutupi kerapuhan dari confidence atau dirinya sendiri, begitu. Oke. Iya. Orang dengan NPD ini ciri-cirinya apa aja sih dok? Oke, ya ini ciri secara umum gitu ya, gambaran umum. Bukan berarti orang-orang dengan gambaran umum atau ciri-ciri yang saya sebutin udah pasti NPD gitu ya. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan secara profesional gitu ya. Oke, tapi gambaran umumnya yang pertama mungkin yang saya bisa sampaikan adalah seseorang ini begitu ya, dia sangat reaktif terhadap kritik. Nah gitu, jadi sangat alergi dan tidak tahan kritikan. Iya begitu. Jadi dia itu merasa bahwa kritik apapun begitu ya akan ditafsirkan bahwa seseorang tersebut meragukan kompetensinya gitu ya, merendahkan dirinya gitu ya. Jadi dia sangat alergi terhadap kritik gitu. Berarti dia selalu benar gitu ya? Iya, dia menganggap bahwa dirinya itu selalu benar gitu ya. Oke, terus ada apa lagi nih dok? Iya. Ciri-cirinya? Ciri kedua yang sering disebut sama anak muda belakangan ini nih, insecure gitu ya. Insecure. Jadi sebetulnya terlepas dari tampilannya yang seolah-olah dia ini memiliki suatu confidence yang tinggi sekali sebetulnya gitu ya. Sebetulnya apa yang ditampilkan dengan tingkat confidence yang tinggi ini sebenarnya adalah memasking ya atau menutupi begitu ya suatu kepercayaan dirinya yang sebetulnya insecure atau rapuh. Gitu. Oke dok, mumpung lagi ngomongin ini nih, berarti kan si orang NPD ini dia tahu nggak sih dok kalau dia itu salah nih? Misalkan NPD kan dia suka nyalahin orang gitu ya dok ya. Terus sebelum dia nyalahin orang, berarti dia tahu nggak kalau dirinya itu salah? Atau dia itu tidak sadar kalau dia salah, makanya dia nyalahin orang lain? Nah, gimana tuh dok? Kita lihat case per case sih sebetulnya. Jadi bisa saja yang pertama tadi gitu ya, dia sadar sebetulnya dia salah gitu ya. Tetapi karena tadi itu kemampuannya berempati dengan orang lain yang rendah gitu ya, dan dia ingin mempertahankan dirinya yang sebetulnya tidak secure gitu ya, ya dia nyalain orang lain deh gitu ya, supaya dia masih merasa bahwa dia merasa tetap aman begitu ya, self-nya dia tuh tetap aman gitu. Ya, dia jadi merasa tidak insecure lagi gitu ya, jadi dia
nyalahin orang lain gitu ya. Ini mungkin dilakukan nih karena emang tingkat empatinya rendah terhadap orang lain. Apakah dengan begitu dia akan merasa, oh dia sama nih ternyata kayak gue gitu? Apakah merasa kayak gitu dok? Kayak kan dia tahu nih dia kurang ya? Sepertinya sih begitu ya, dari beberapa pengalaman saya yang dia ingin pikirkan adalah bahwa dirinya nih dengan melakukan hal itu gitu ya, bahwa dirinya tetap merasa lebih baik dibandingkan orang lain gitu. Itu adalah yang ingin dirasakan dengan dia merendahkan orang lain gitu ya. Oh dia ada kepuasan tersendiri gitu ya dok ya, berarti kayak? Bukan sih, lebih kepada dia ingin membuat dirinya merasa secure lagi gitu ya dengan merendahkan orang lain gitu. Dan merendahkan orang lain mungkin dilakukan karena kan kemampuan berempatinya seperti yang tadi saya bilang di awal itu memang rendah. Kemungkinan kedua juga bisa saja sih memang orang ini tidak mengetahui kalau dia salah gitu ya gitu. Iya, bisa juga. Bisa juga ya, ini harus sabar gitu ya. Dia hanya nggak tahu dia salah dan tingkat empatinya juga rendah, nyalahin orang lain gitu. Jadi ya sudahlah gitu ya. Astagfirullah. Banyak istighfar gitu ya. Ya, jadi memang ada dua kasus seperti itu. Ada dua, kalau kita harus lihat gitu ya, bisa saja dua kasus seperti itu terjadi begitu. Ya. Dari pengalaman dokter selama praktek nih, ada nggak sih orang dengan NPD ini datang gitu? Gitu. Ada nggak dok? Kalau dari pengalaman klinis saya, jadi kalau seseorang gitu ya datang secara mandiri sendiri ke dalam ruangan praktek saya lalu bilang mengeluhkan kalau dirinya dia itu NPD sendiri datang ya, belum pernah. belum pernah. Gitu ya? Iya, tetapi mungkin kalaupun datang untuk kemungkinan diagnosis NPD begitu ya. Itu datang biasanya diantarkan atau didampingi oleh anggota keluarganya gitu atau oleh pasangannya gitu ya. Begitu. Meskipun pasiennya tetap merasa bahwa dia merasa sih dia baik-baik aja gitu ya. Iya. Nah, atau dia datang gitu ya dengan gangguan terkait mental yang lain. Misalnya gangguan cemas gitu ya, atau depresi begitu, yang setelah dilakukan anamnesis, wawancara psikiatri gitu ya, ternyata juga ditemukan gangguan kepribadian selain gangguan mental yang utama itu gitu. Gongnya di situ ya dok? Iya, baru ketahuan nih ya, apakah gangguan kepribadian ini atau itu begitu ya. Misalnya dalam hal ini narsisistik, biasanya ketemunya pada saat kita melakukan anamnesis gitu ya, kita melakukan wawancara psikiatri. Yang sekali lagi saya sampaikan itu tadi, dia mungkin awalnya datang gara-gara cemas atau depresi misalnya kayak gitu. Terus ternyata pas pas periksa ketahuan ternyata dia NPD. Oke. Kalau korbannya banyak nggak nih dok? Banyak kayaknya sih. Banyak guys, oh my god. Iya, jadi sama seperti tadi prosesnya ya, ketika kita mendapatkan keluhan dari pasien gitu ya, dari seseorang yang datanglah ke ruangan praktek saya gitu, ketika proses wawancara psikiatriknya berjalan begitu, ternyata keluhannya sepertinya implikasi dari hubungan gitu ya dengan seseorang yang sepertinya ini orang tersebut begitu ya, ini orang yang mengalami gangguan kepribadian katakanlah narsisistik begitu ya. Ya itu tadi ya, karena teman-teman karena seseorang dengan gangguan kepribadian narsisistik memiliki kemampuan berempati yang rendah gitu ya. Ya kan berarti kemungkinan begitu ya, interaksinya dengan orang lain juga cenderung merugikan. Nah, yang dirugikan ini kan bisa timbul ya permasalahan kejiwaan begitu ya. Akhirnya mereka konsultasi begitu ya. Jadi ngantri korban ya. Biasanya sih setelah kita dalami ceritanya kelihatan lebih banyak korbannya ya datang. Dok, kita kan tahu nih
ini contoh orang NPD tuh kayak gini. Nah, penyebab NPD tuh apa sih dok? Apakah karena karakternya, ataukah pola asuhnya, atau gimana tuh dok? Iya, jadi kalau kita bicara penyebab gitu ya, kita tidak bisa melepaskan dari dua kondisi atau dua faktor risiko. Sebetulnya nggak dua saja sih, ada beberapa hal begitu ya. Yang pertama adalah faktor risiko genetik begitu ya. Kedua faktor risiko lingkungan gitu ya. Ketiga faktor risiko psikologis begitu ya. Nah, kondisi-kondisi ini bisa saja tuh berkontribusi gitu ya. 3 faktor risiko itu bisa berkontribusi membuat seseorang mengalami tadi itu ya, gangguan kepribadian narsisistik gitu ya. Kalau misalnya kita mau bicara faktor tadi itu, faktor sosial ya, mungkin berhubungan dengan pola asuh gitu ya. Gitu ya. Iya dok. Karena biasanya gangguan kepribadian atau kepribadian secara umum itu tidak ada saat itu juga begitu ya. Ini adalah suatu proses begitu ya. Maka kita harus melihat bagaimana proses, bagaimana kepribadian ini terbentuk melalui pola asuh di masa lebih dini atau lebih awal gitu ya. Nah, secara umum sajalah saya bilang gitu ya, kalau kita mau melihat seseorang dengan narcissistic personality disorder, maka ada kemungkinan seseorang tersebut mengalami suatu pola asuh di mana orang tuanya juga ternyata memiliki karakteristik yang sifatnya sama. Iya ya, narsisistik atau bahkan sudah gangguan kepribadian narsisistik begitu ya. Sudah seperti itu. Jadi ini juga mungkin bersinggungan dengan faktor risiko genetik itu tadi tuh gitu ya. Mungkin jadinya bersinggungan. Nah, jadi karakter orang tuanya seperti itu begitu ya, yang mementingkan kepentingan orang tuanya begitu ya, mementingkan hal-hal yang diinginkan oleh orang tuanya tanpa memperhatikan apa sih yang juga diinginkan oleh si anak begitu ya. Nah, ini juga memiliki kemungkinan akhirnya bisa membentuk seorang anak nantinya memiliki suatu gangguan kepribadian narsisistik begitu ya. Oke, berarti ada hubungannya ya dok dengan Betul. pola asuh ini. Betul. Nah, Oke, dok, tadi saya tuh notice dokter itu kayak membedakan narcissistic personality sama narcissistic personality disorder. Nah, itu ada apa tuh dok? Iya, Apa ya. perbedaannya? Iya, kepribadian narsistik gitu ya. Dia ini ya belum menimbulkan gangguan begitu ya. Mungkin cirinya seperti ciri orang dengan kepribadian narsistik gitu ya. Dia memang cenderung menonjolkan dirinya sendiri gitu ya. Dia merasa sedikit lebih tinggi dibandingkan orang yang lainnya begitu ya. Tetapi dia masih bisa berempati sama orang lain gitu ya. Dia masih bisa menjalankan fungsinya begitu ya. Jadi karakteristiknya memang ada, tetapi belum bersifat patologis gitu ya. Masih ada sisi positifnya gitu Masih ya dok ya. dan masih bisa memberikan sisi positif baik untuk lingkungan sosial atau lingkungan pekerjaan. Bisa saja seperti itu. Begitu. Tetapi lain kalau sudah disorder gitu ya. Kalau sudah narcissistic personality disorder atau gangguan kepribadian narsistik gitu ya. Nah, ini berbeda nih. Sudah ada disordernya. Artinya sudah menimbulkan gangguan. Baik itu gangguan terhadap dirinya sendiri, di mana dia akhirnya tidak bisa secara optimal begitu ya menjalankan fungsinya, fungsi pekerjaan, fungsi sosialnya. Dan juga implikasinya adalah gangguan tersebut, gangguan kepribadian tersebut menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan sosial gitu ya. Ya karena itu tadi ya, pasien sudah seseorang tersebut sudah tidak bisa melakukan suatu empati begitu ya dengan orang lain. Nah, ini sudah gangguan nih kalau begini. Benar-benar untuk dirinya sendiri gitu ya dok ya. Iya betul, tanpa mengerti atau tanpa dapat memahami orang lain gitu ya. Oke dok, ada nggak sih pengobatan atau terapi untuk orang dengan NPD ini?
Oke, ya jadi begini, kalau memang kita menemukan teman, kerabat, atau mungkin keluarga sendiri begitu ya, yang terindikasi mengalami narcissistic personality disorder atau gangguan kepribadian narsistik begitu ya. Ada nggak sih dok bantuannya? Oh ada, begitu ya. Tidak hanya sekedar gangguan kepribadian narsistik, semua gangguan terkait gangguan kejiwaan, permasalahan psikis begitu ya, akan selalu ada bantuan. Saya selalu bilang akan selalu ada tangan yang diulurkan untuk membantu menjadi lebih baik begitu ya. Ada bahkan termasuk gangguan kepribadian begitu ya. Dan saran saya tentu saja tidak self diagnosis begitu ya, apalagi dijadiin bahan untuk bercandaan gitu ya. Tidak ya, gangguan kepribadian itu bukan sesuatu lelucon begitu ya, sesuatu yang sensitif, yang dengan demikian sebaiknya berkonsultasi dengan profesional, karena tidak sekedar pendekatan terapi gitu ya, tetapi juga rahasia itu pasti dijamin begitu ya, rahasia pasti aman begitu ya. Nah, kalau korban dari si NPD ini nih dok, bisa diobatin nggak nih dok? Ya bisa lah gitu. Bisa, Bang. Misalnya gitu ya, merasa kurang nyaman gitu ya, gara-gara mungkin interaksi dengan seseorang yang terindikasi terindikasi NPD gitu ya. Ya boleh konsultasi aja, nggak apa-apa. Kan sekali lagi tadi yang saya sampaikan, yang paling penting adalah ketika kondisinya nggak nyaman gitu ya, nggak ngerasa optimal, dan ini terkait psikis, jangan khawatir gitu ya. Ada tangan yang diulurkan untuk membantu gitu Jadi ya. jangan ragu gitu Iya, ya, jadi dok. merasa baik kembali, merasa lebih baik, itu akan selalu ada, dan jangan ragu karena rahasianya terjamin gitu ya, rahasia terjaga gitu ya. Karena kan kita semua profesional ya. Oke. Dok, dari dokter ada nggak nih tips menghadapi NPD nih dok, selain istighfar yang banyak? Astagfirullah. Iya, istighfar pertama kan ya dok, yang pasti ya. Oke. Astagfirullah dulu gitu. Iya. Iya, jadi memang menantang sih begitu ya menghadapi teman-teman dengan NPD gitu ya. Ya saran dari saya, apalagi kalau ini teman gitu ya, teman sepergaulan atau teman kantor gitu ya. Ya kita tentu saja harus bersabar gitu ya, dan coba untuk bisa menerima begitu ya. Tetapi kalau misalnya ini sudah sangat sedemikian menyulitkan, memberikan imbas hubungan dengan orang-orang yang lainnya jadi tidak nyaman begitu ya, atau jikalau ini anggota keluarga yang kita terus-menerus bersama dengan seseorang ini begitu ya, katakanlah ya keluarga ya, mungkin pasangan begitu ya. Kalau saran saya begitu ya, lebih baik kita berkonsultasi begitu ya. Berkonsultasi ke profesional ya. Saya tahu ini tidak mudah begitu ya, tetapi kita bisa mendampingi baik teman kita maupun keluarga kita begitu ya, untuk bersama-sama bertemu dengan profesional, katakanlah psikiater begitu ya, untuk kita sama-sama bantu seseorang ini menjadi lebih baik dan keluar dari kondisinya yang saat ini begitu. Iya. Jadi tipsnya begitu ya, Tipsnya dok. seperti itu ya. Dok, sebelum kita tutup nih podcastnya, dokter ada pesan nggak buat yang lagi nonton nih? Oh ada, iya. Singkat aja, jangan pernah khawatir untuk berkonsultasi dengan profesional, karena akan selalu ada seseorang, tangan yang diulurkan untuk membantu Anda menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Dokter Didit sudah datang hari Sama-sama, ini. ya. Banyak banget informasi-informasi yang didapat nih. Aku excited banget tadi bahas ini. Ya, sama-sama ya. Terima kasih dok. Sama-sama. Sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Jangan lupa like, follow, and subscribe semua sosial media kita. Sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.